Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Pada video kali ini saya kembali akan memperkenalkan salah satu varietas anggur yang kami tanam di kebun kami ini, yaitu anggur Ninel. Anggur Ninel ini juga merupakan anggur impor yang berasal dari negara yang sama dengan anggur Gosvi, yaitu negara Ukraina. Anggur Ninel ini merupakan salah satu anggur yang dapat tumbuh dengan baik dengan iklim yang ada di Indonesia, seperti contohnya pada tempat saya, yaitu di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Anggur Ninel ini memang dikenal memiliki tingkat adaptasi yang tinggi ya teman-teman. Selain itu juga tahan terhadap serangan hama dan penyakit, serta tergolong mudah untuk perawatannya, sehingga para pencinta tanaman anggur di Indonesia dapat membudidayakannya dengan baik. Nah, buah anggur Ninel ini sendiri memiliki tampilan yang cantik karena buahnya merah keunguan saat sudah matang. Nah, ini di kebun kami alhamdulillah buahnya ada sedikit tapi masih hijau ya teman-teman. Untuk kulit buahnya tipis dan ini merupakan buah kedua dari pohon ini di kebun kami. Untuk usianya yaitu lebih kurang 1 tahun. Nah, rasa dari anggur ini manis dengan sedikit asam yang menyegarkan. Bahkan rasa manis yang dimiliki anggur Ninel mencapai tingkat 22 Brix atau lebih tinggi 4 Brix dari jenis anggur lain yang rata-rata mencapai tingkat kemanisan 18 Brix. Nah, apa saja keistimewaan dari anggur ini? Yang pertama adalah sifat pohonnya yang genjah atau dapat mudah berbuah dan bisa menghasilkan anggur dengan dompolan yang lebat. Nah, di tempat kami ini sudah dilakukan kira-kira 2 kali penjarangan dengan tujuan agar bobot per buahnya lebih besar dan agar tidak sulit untuk merawat buahnya. Jadi keistimewaan tersebut membuat anggur Ninel cocok untuk dibudidayakan. Nah, anggur Ninel memang dikenal dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya. Tetapi untuk membuatnya tumbuh dengan subur dan dapat berbuah dengan lebat, tentunya kita harus memberikan perawatan yang baik ya teman-teman. Anggur Ninel sangat baik apabila ditanam pada media tanam yang sedikit berpasir.
Di sini saya untuk media tanamnya menggunakan sekam bakar dicampur dengan kotoran kambing dan tanah biasa. pH tanah untuk anggur ninel sekitar 6,5 sampai dengan 7. Jadi teman-teman, pH tanahnya juga harus diperhatikan ya. Kalau pH-nya di bawah 6,5, tentunya tanaman kita tidak dapat tumbuh dengan baik atau tidak dapat menyerap nutrisi dengan baik. Tentunya teman-teman sudah tahu kan apa saja penyebab turunnya pH tanah, sehingga sebelum terjadi harus kita antisipasi terlebih dahulu. Salah satu caranya seperti yang saya lakukan ini. Jadi ini sebelumnya saya tabur dengan kapur dolomit atau kapur pertanian, kemudian disiram dengan air pada bagian atasnya. Ini bisa dilihat masih kelihatan ada kapurnya sedikit. Nah, anggur ninel membutuhkan intensitas sinar matahari yang cukup tinggi. Untuk cara merawat anggur ninel ini, walaupun anggur ninel terkenal mudah dalam perawatannya, tetap tidak boleh sembarangan ya dalam merawat anggur ini, agar buah yang dihasilkan melimpah dan berkualitas. Berikut ini ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu memilih bibit. Pilihlah bibit yang bagus dan baik dalam tampilan fisik maupun cara perawatannya. Bisa juga dengan teknik okulasi atau stek agar buah anggurnya cepat tumbuh dan memiliki karakter pohon seperti induknya. Nah, yang kedua yaitu penanaman. Lakukanlah penanaman dengan media tanam yang bagus dengan menggunakan tanah yang sudah dicampur pasir atau sekam bakar, pupuk kandang, dan kompos. Upayakan agar tanahnya selalu lembab. Dalam budidaya anggur perlu adanya pemeliharaan seperti penjarangan, penyiangan, dan pemangkasan. Penjarangan dilakukan saat buah anggur yang tumbuh terlalu rapat, dan penyiangan dilakukan saat ada rumput liar yang mengganggu di sekitar pohon. Nah, untuk pemangkasan itu dilakukan agar nutrisi tidak terbuang ke dahan yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga yang harus diperhatikan yaitu pemupukan. Jadi teman-teman, subur atau tidaknya tanaman kita tergantung pada pupuk atau nutrisi yang kita berikan. Nah, itulah beberapa hal yang harus diperhatikan untuk budidaya anggur. Untuk panennya, buah anggur ninel dapat matang secara sempurna saat sudah melewati 130 sampai 135 hari setelah dipotong. Nah, di kebun kami ini sudah berusia 48 hari setelah potong. Kira-kira ini 3 bulan lagi baru bisa dipanen. Sekian ulasan tentang budidaya anggur ninel. Jadi teman-teman, yang barusan itu saya ceritakan menurut pengalaman saya pribadi. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan bagi yang mendengarkan. Bagi teman-teman yang menanam anggur, silahkan rawat anggurnya dengan caranya masing-masing ya teman-teman. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu belajar, karena dengan bertambahnya pengetahuan tentunya skill kita akan semakin bertambah. Jangan takut untuk belajar dan jangan takut untuk jadi petani, karena bertani itu sangat asik asalkan kita tahu apa saja kebutuhan tanaman kita.
Bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.